Shalom rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu lagi di SBP on the Weekend 3 September 2022 bersama dengan saya Petra Yudhistira Sihombing, perwakilan Korwil Gerakan Pemuda Mupa Lampung. Teman-teman, untuk memulai renungan SBP on the Weekend pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan Engkau pada hari ini. Di sepanjang hidup kami bersyukur masih menerima berkat yang berlimpahan Bapa. Dan Bapa, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati betapa indahnya firman-Mu Bapa yang akan kami renungkan pada hari-hari ini Bapa. Dan Bapa, kami juga meminta pertolongan-Mu untuk memimpin kami untuk membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kami, agar kiranya firman-Mu bertahta dan bisa menjadi cahaya bagi jalan hidup kami. Ya Bapa, inilah doa kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya Bapa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab dari Hagai 16, ayat yang ke-16 sampai ke-20. Saya akan membacakannya dari sini. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberikan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, tema pembacaan SBP pada hari ini adalah berkatnya tak berkesudahan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Ayatnya yang ke-20. Menggapai suatu keinginan dalam hidup kadang tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang akan datang, baik dari lingkungan sekitar maupun dari diri kita sendiri. Tantangan dan halangan inilah yang terkadang membuat kita tidak semangat lagi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan dapat memutuskan keinginan kita itu sendiri. Bacaan kita hari ini bercerita tentang bagaimana proses pembangunan bait Allah di zaman Nabi Hagai. Pada ayat 16-18, bacaan ini menggambarkan bagaimana hukuman yang Tuhan lakukan terhadap umatnya yang mengabaikan pembangunan bait Allah dan lebih mementingkan rumah mereka. Sikap mereka seperti inilah yang membuat Tuhan menghukum mereka dengan menurunkan hama, penyakit gandum, hingga hujan batu yang mengakibatkan gagal panen. Namun, di ayat 19-20 menceritakan di mana saat mereka mulai kembali membangun bait Allah. Saat itulah Tuhan memberikan berkat kepada mereka. Allah sangat memberkati mereka dengan panen yang begitu kelimpahan dan menjadi berkat. Sobat muda, bait Allah bukan hanya sebatas bangunan fisik, tempat kita beribadah, namun lebih dari itu. Bait Allah adalah diri kita pribadi. Banyak hal dalam hidup di masa muda ini yang membuat kita tidak membangun bait Allah sesuai dengan kehendaknya, sehingga persekutuan secara pribadi dan jemaat kita kepada Tuhan tidak terjalin dengan baik. Refleksi untuk kita sobat muda,
Mari kita semakin semangat dan setia dalam membangun bait Allah. Baik itu secara bangunan berjemaat maupun secara pribadi masing-masing. Karena dengan begitu berkat Tuhan tercurah atas kita secara pribadi dan jemaat, sehingga kita pun menjadi saluran berkat di sekitar kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Selamat bertumbuh, membangun bait Allah dan menyalurkan berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan SBP on the Weekend pada hari ini. Dan teman-teman, kiranya kita semua bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Teman-teman, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan renungan yang kami nikmati pada hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami terkadang lalai dan kami melupakan kewajiban kami untuk menyembah dan memuji Engkau. Dan terkadang Tuhan Yesus, kami juga tidak menjaga tubuh kami sebagai bait Allah. Ya Bapa, kami banyak belajar, kami banyak berkaca dari firman yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini. Tuhan, kami ingin memperbaiki diri kami ingin menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan biarlah Tuhan Yesus memampukan kami dan menguatkan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan mengakhiri renungan ini. Tuhan Yesus, tolong sertai kami, pertemukan kami di momen-momen selanjutnya, dan biarlah Tuhan Yesus, kami bisa selalu menjadi sesuai dengan apa yang Kau minta. Dan biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menyertai jalan kami, agar kami tidak tersandung ataupun terjatuh. Ya Tuhan, inilah kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang terkasih. Haleluya Bapa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan, sekian renungan SBP on the Weekend pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti SBP on the Weekend setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Salam biru Ben Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!